Sifat-sifat limit dan kekontinian, ayo kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam sesi kalkulus atau matematika untuk biologi. Semoga kita semua masih tetap dalam keadaan semangat untuk belajar WFH ya, karena kemungkinan kita akan belajar ini sampai akhir semester, dan kalau pandemi ini belum segera berakhir, mungkin semester depan akan disambung lagi untuk WFA. Jadi Ibu berharap walaupun mungkin sudah tidak sesemangat di awal, tapi kita tetap jaga semangatnya untuk tetap belajar dan melakukan hal-hal positif. Oke mahasiswa semua, hari ini kita belajar tentang teorema-teorema pada limit dan kekontinian. Untuk menyambung pertemuan minggu lalu kita belajar tentang limit, definisi limit secara intuitif, secara definisi apa itu limit kiri dan limit kanan kemarin ya. Kemudian kapan suatu limit dikatakan terdefinisi jika nilai limit kiri dan limit kanannya sama gitu ya. Sekarang baiklah, kita akan mulai materi pada hari ini dengan mungkin teorema-teorema pada limit itu ada sekitar 10 teorema ya. Itu bisa kalian lihat di modulnya halaman 131. Itu nanti biasanya digunakan untuk menyelesaikan soal-soal limit. Jadi ada sifat-sifat atau teorema-teoremanya yang harus dipahami nanti, dan bisa digunakan untuk penyelesaian soal-soal limit. Ibu coba berikan catatannya. Tapi mahasiswa bisa dilihat di modulnya pada halaman 131. Oke, baiklah mahasiswa semua. Tidak semua teorema bisa tercatat, tapi kalian bisa melihat sifat-sifatnya di halaman 131. Ini contohnya, ada beberapa yang dicatatkan, ada 8 teorema. Jika limit fx, x menuju c adalah L, kemudian limit x menuju c, fx juga ini sama adalah M, maka dipastikan M itu sama dengan L, itu sifatnya ya. Kemudian limit x menuju c sama dengan K, maka K itu adalah sebuah konstanta. Kemudian limit x menuju c sama dengan x. Kemudian nomor 4, limit x menuju c k fx, k-nya bisa dibawa ke depan ya, sifat-sifatnya k ini bisa dibawa ke depan gitu ya, di ke depan. Kemudian ini penjumlah limit bisa dipisah satu-satu begitu ya. Jadi limit x menuju c fx tambah gx di sini itu bisa dipisah menjadi limit fx-nya 1 ditambah dengan limit gx-nya. Kemudian ada limit fx kurang gx, itu bisa dipisah limit fx dikurang dengan limit gx, dikali juga bisa dipisah limit fx dikali dengan limit gx, yang dibagi juga bisa dipisah ya, limit fx menuju c, limit x menuju c gx, dengan syarat gx-nya tidak sama dengan 0 ya, limit fx ini tidak sama dengan 0. Nah, ada beberapa sifat lagi yang nomor 8 misalnya di modulnya halaman 31. Limit fx pangkat n itu bisa saja dengan ya nomor 8. Kita coba, ini tadi sifatnya begitu sampai 8. Sekarang ada beberapa sifat tambahan lagi yang di halaman 131 ya. Yang berikutnya itu adalah begini dipangkatkan ya, itu bisa seluruh limitnya dipangkatkan sama artinya gitu ya. Dipangkatkan sama dengan seluruh. Kemudian kalau ini diangkatkan,
yang bagian fx-nya saja itu sama saja dengan mengakarkan seluruh limitnya gitu ya. Kemudian itu jika kalau dibuat tanda akar kan harus besar dari 0, nilai limit x menuju c nya harus besar. Jadi ketika sifat ini digunakan, saya ada limit x menuju c 3x pangkat 2 itu sama aja dengan limit x menuju c fx 3x pangkatnya di luar gitu ya, pangkat 2 di luar, ini juga akarnya bisa dikeluarkan gitu ya. Kemudian jika limit fx sama dengan L, maka itu boleh juga limit x menuju c harga mutlak fx sama dengan harga mutlak x gitu ya. Jika limit x menuju c sama dengan 0, maka limit x menuju c fx itu juga sama dengan 0. Nah, itu mungkin beberapa sifat yang harus mahasiswa pelajari dan pahami, itu ada di halaman 131. Nah, setelah memahami beberapa sifat itu, sekarang mari kita masuk mencoba ke contoh penyelesaian limit. Oke, mahasiswa semua, sekarang kita masuk kepada contoh soal penyelesaian limit. Mungkin ada beberapa sifat tadi yang harus kita gunakan. Contoh 1 misalnya adalah, nah, selesaikanlah limit x menuju 3x kuadrat tambah 7x kurang 5. Ini bagaimana cara penyelesaiannya? Mungkin ini udah ada di materi SMA juga ya. Limit kan sudah kita pelajari, dibahas di SMA juga. Siapa yang masih ingat bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya, kalau tidak ada syarat begini tentu kita substitusi saja kan, 3 ini ke dalam bentuk ini kan. Tapi bisa juga dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi kan. Tapi kalau bisa langsung sih disubstitusi aja, tapi bisa juga digunakan sifat-sifat yang tadi, misalnya limit x menuju 3 kan kalau jumlah sama aja gitu kan. Bisa gini kan, dikeluarkan x menuju 3 7x kurang limit x menuju 3 5, bisa begitu tadi ya, sama ini sama ini kan, ini dipisah-pisah gitu ya. Tapi kalau mau disubstitusi langsung silahkan. Ini gimana? Berarti ini masih tinggal substitusi ya, c nya ini ke sini berarti 3 kuadrat gitu ya, tambah ini limit 7 kali 3 ya, 7 dikali 3 dikurang dengan ini tadi limit x menuju 3 sebuah konstanta k kan, berarti hasilnya adalah konstanta itu sendiri 5 kan, limit x menuju 3 5, 3 dikuadratkan 9 tambah 7 kali 3 21 dikurang 5, ini berapa? 9 tambah 21 30 kurang 5 25. Jadi jawabannya dari soal ini adalah 25. Oke, kita coba soal yang berikutnya. Ini untuk menyelesaikan, ibu rasa ini sudah ada sih di SMA. Kita tinggal mengulang-ulang. Coba di latihan ya. Kita lihat limit x menuju 1, x kurang 1, akar x kurang 1. Oke. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan ini? Kalau kita substitusi langsung kayak begini, nanti substitusi langsung ya. Kita substitusi 1 kurang 1 0. Akar 1 1 kurang 1 juga 0, berarti 0 per 0. Berarti itu tidak bisa diselesaikan dengan cara mensubstitusi. Bagaimana caranya supaya yang di bawah ini bisa hilang? Nah, berarti yang di atas ini biasa ya, di SMA kita faktorkan kan? Kita faktorkan, apa faktornya yang di atas supaya membuat yang itu hilang? Ini sama nggak dengan akar x kuadrat kurang 1 kuadrat? Nih, ya kan? Akar x dikuadratkan kan x ya, 1 dikuadratkan kan 1, sama artinya ini kan. Nah, ini kalau ini berarti kan a kuadrat kurang b kuadrat. Faktor dari a kuadrat kurang b kuadrat masih ingat? Apa? A tambah b, a kurang b kan? Nah, ini diingat lagi sifat ini sudah ada baku sifat yang ini. Berarti kita faktorkan limit x menuju 1. Berarti apa faktornya ini? Akar x kurang 1 dikali dengan ini a nya, ini b nya kan, a kurang b, a tambah b itu ya,
di bawahnya akar X kurang 1. Ini bisa lewat gitu ya. Tinggal limit X menuju 1 akar X tambah 1 gitu ya. Nah kalau sudah begini bisa kita substitusi kan satunya. Jadi berapa nih? Akar 1 tambah 1. Akar 1 berapa? 1 tambah 1 2. Berarti limit X menuju 1 X kurang 1 per akar X kurang 1 itu hasilnya adalah 2. Jadi macam-macam jenis soalnya dan harus kita apa namanya, kalau misalnya 0/0 harus kita modifikasi, harus kita faktorkan atau apa, nanti akan ketemu di latihan bentuk-bentuk soal lainnya yang harus diselesaikan gitu ya. Coba berlatih, nanti Ibu akan berikan beberapa soal yang harus dikerjakan untuk yang penyelesaian limit dengan menggunakan sifat-sifatnya. Oke mahasiswa semua, berikutnya kita masuk ke materi kekontinuan. Semua, sekarang kita masuk kepada kekontinuan ya. Kalau tadi sudah sifat limit, sekarang Ibu akan memulai menjelaskan kekontinuan ini dengan menggambarkan sketsa. Ada 3 grafik yang ada di halaman 132 ya. Kita sketsa dulu, ada 3 grafik. Oke, sekarang dari grafik 1, grafik pada gambar 1, grafik pada gambar 2. Ini misalnya Ibu beri nama grafik pada gambar 3 gitu ya. Yang mana yang merupakan fungsi yang kontinu? Kalau nomor 1 ini gimana? Ini jelas tidak kontinu. Limitnya juga tidak ada ya, karena limit kiri dan limit kanannya beda, tidak mendekati bilangan yang sama. Berarti ini tidak ada limit, juga tidak kontinu, karena nilai fungsinya juga tidak sama dengan nilai limitnya gitu ya, tidak nyambung gitu ya, yang satu ke ini nilainya, yang satu ini nilainya gitu ya. Limitnya juga tidak ada, fungsinya juga tidak kontinu. Yang penjelasan gambar yang pertama. Yang penjelasan gambar yang kedua, ini ada ya nilainya, limitnya, karena dari kiri mempunyai nilai, dari kanan juga mempunyai nilai, berarti nilai limitnya ada. Tapi apakah ini fungsi kontinu? Tidak, karena nilai fungsi FC-nya ini tidak sama dengan nilai limitnya. Nilai limitnya kan di sini ya. Sedangkan nilai fungsinya ini gitu ya, nilai fungsi pada saat X sama dengan C gitu ya. Nah, pada gambar 3 ini fungsi kontinu bukan? Iya, ini kontinu. Kontinu artinya nyambung gitu ya. Limitnya ada, artinya limit kiri dan limit kanannya sama-sama mendekati suatu bilangan yang sama. Kemudian nilai fx-nya atau nilai fungsinya pada saat C juga sama dengan nilai limitnya, berada di sini penuh gitu, nggak penuh, jadi dia nggak putus gitu ya. Jadi dia adalah kontinu. Nah, dari ketiga gambar itu yang merupakan fungsi yang kontinu adalah gambar C, maka kita bisa mendefinisikan apa itu fungsi yang kontinu gitu ya. Itu ada pada halaman 133. Kalau kemarin untuk mendefinisikan limit apa kemarin? Limit kiri dan limit kanannya mendekati nilai yang sama, ya kan? Limit X menuju C min dari kiri adalah L, misalnya limit C plus atau pendekatan nilai C dari kanan juga adalah L. Artinya limit kiri dan limit kanannya mendekati suatu bilangan yang sama, maka nilai limitnya ada. Ini nilai limitnya ada, tapi ini bukan fungsi yang kontinu, karena untuk fungsi yang kontinu ada tambahan syarat selain limit kiri dan limit kanannya ada atau nilai limitnya ada. Kita coba lihat pada halaman 133 ya. Oke, mahasiswa, ada 3 syarat untuk menyatakan sebuah fungsi kontinu. Yang pertama, nilai limitnya ada ya, seperti tadi kan, dari kiri dan dari kanan mendekati bilangan yang sama-sama L. Nilai limitnya berarti ada, limit kiri dan limit kanannya berarti ada. Kalau kita lihat di sebuah grafik, syarat dari limit itu ada, limit kiri dan limit kanannya mendekati nilai sebuah L kemarin kan. Nah, ada syarat tambahan untuk menyatakan fungsi itu kontinu selain dari limitnya adalah ketika kita substitusikan FC ke dalam fungsi fx, dia juga ada nilainya ya.
Dan syarat berikutnya adalah nilai limit dari X menuju C fx harus sama dengan nilai Fc. Artinya ketika limit X menuju C sama dengan fx adalah sebuah bilangan L, maka ketika kita substitusikan C ke dalam fx, artinya Fc juga harus suatu bilangan L. Jadi nilai fungsi pada saat X sama dengan C juga sama dengan nilai limit X menuju C fx. Itu syarat dari sebuah fungsi kontinu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal kekontinuan fungsi. Oke mahasiswa semua, untuk lebih memahami syarat kekontinuan fungsi, kita coba mengerjakan latihan contoh di halaman 134 ya. 134. Oke, mahasiswa semuanya, ada soalnya. Diketahui fungsi fx, x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 pada saat x tidak sama dengan 2. Bagaimana seharusnya f pada titik x sama dengan 2 agar fungsi itu kontinu? Nah, bagaimana tadi supaya syarat dari fungsi itu kontinu? Nilai limitnya harus sama dengan nilai fc-nya. Nah, sekarang nilai limitnya kita cari dulu. Limit itu berapa tuh? Limit x menuju 2 gitu ya. Ya kan? Fx-nya kan ini. X-nya pada saat x sama dengan 2 berarti kan c-nya x menuju 2. X kuadrat kurang 4 per x kurang 2. Nah, bagaimana tadi cara menyelesaikan limit? Kalau kita substitusi langsung misalnya 2 kuadrat 4 kurang 4 0. Ini 2 kurang 2 jelas ya, 0 per 0 berarti tidak terdefinisi. Berarti kita apain kan ini? Faktorkan ya. Oke, limit x menuju 2 ini x kuadrat kurang 2 kuadrat kan, berarti a kuadrat kurang b kuadrat juga kan, berarti x kurang 2 faktornya adalah x kurang 2 x tambah 2 ya. Ini x kurang 2 berarti ini bisa, berarti limit x menuju 2 x tambah 2 itu adalah, kita substitusi lagi ya, 2 tambah 2 berarti 4 ya kan. Ini kita masukkan 2 tambah 2 berarti 4. Limit x menuju 2, x tambah 2 adalah 4. Bagaimana supaya dia kontinu? Berarti fc-nya berapa tadi? 2 harus sama dengan 4 gitu ya. Jadi ketika kita substitusikan ini f2 ke dalam itunya, ke dalam fungsinya harus sama dengan 4. Jadi ini adalah syarat agar dia kontinu, kita harus menjadikan f2 sama dengan 4 supaya dia kontinu. Jadi nilai limitnya 4, nilai fungsinya ketika dimasukkan c atau c-nya 2 itu harus kita buat sama dengan nilai limitnya, itu sama-sama 4, baru fungsi ini akan kontinu. Jadi ingat, kita cari dulu nilai limitnya adalah 4. Maka supaya fungsi itu kontinu, maka nilai fungsi pada saat x sama dengan c, di mana c kita adalah 2, juga harus sama dengan nilai limitnya yaitu 4. Maka fungsi ini akan kontinu. Mungkin sekian contoh soal dari kekontinuan fungsi. Ibu akan memberikan tugas atau latihan yang nanti mahasiswa semua akan upload ke Google Classroom. Itu halaman 135, latihan nomor 1 itu menggunakan sifat-sifat limit untuk menyelesaikan limit ya, nomor 1. Kemudian latihan 2 itu adalah memeriksa apakah fungsi itu kontinu atau tidak. Berarti kalian harus memeriksa apakah nilai limit dan nilai fungsinya pada saat x sama t sama dengan 2 yang nomor satunya. Kemudian untuk soal yang kedua, berarti kalian cari dulu nilai limitnya. Apakah nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya pada saat t sama dengan 2, berarti itu kontinu. Kalau tidak sama berarti itu tidak. Jadi kalian memilih mana yang kontinu antara 1 dan 2 itu mana yang tidak. Kalau kontinu jelaskan kenapa kontinu, kalau tidak jelaskan kenapa
tidak kontinu. Halaman 137 latihan 3 itu kalian sama dengan contoh latihan tadi, bagaimana seharusnya fungsi itu di X sama dengan 1 agar dia kontinu. Jadi kalian cari dulu nilai limitnya berapa, kemudian klaim bahwa F pada saat min 1 harus sama dengan nilai limitnya. Jadi ada 3 latihan ya untuk sifat-sifat fungsi dan kekontinuan. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Mungkin kita akan melakukan WFH itu sampai akhir semester, karena Ibu lihat pandemi ini tidak akan segera berakhir. Kalau menurut himbauannya akan diperpanjang terus ya, mungkin akan sampai semester depan juga bisa jadi. Jadi Ibu harap mahasiswa semua tetap fokus untuk belajar, kemudian tetap mengikuti video pembelajaran ini dan menontonnya sampai selesai, supaya mahasiswa semua dapat mengerjakan latihannya dengan baik dan dapat memahami materi walaupun tidak ada kesempatan untuk bertanya, tapi boleh melakukan bertanya di chatting WhatsApp atau bertanya secara pribadi, itu boleh dilakukan, bisa apa saja gitu ya kalau seandainya materi pada video ini tidak dipahami dan terkendala dalam menyelesaikan latihan. Kemudian satu lagi, berhubung dengan kita memasuki bulan suci Ramadan, siapa tahu ada kata-kata dan kesalahan Ibu dalam penyampaian materi atau bersikap selama kita bertatap muka. Untuk supaya kita dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan baik, maka Ibu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua dapat beribadah dengan maksimal di bulan suci ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, merhaban ya.